Kita lanjut ke materinya dulu. Materinya kemarin halaman berapa, Bu Putut? Ustaz Amina, halaman berapa kemarin, Bu Putut? 65 sekarang, Ustaz. Halaman 65 yang keempat. Oh, 65 yang keempat. Dibaca dulu, Ibu Putut. Ibu Ani tinggal nyemak dulu ya. Ikut aja kan. Yang keempat, fa'il berupa jamak taksir mudzakkar. Contoh, qomar rijalu. Beberapa orang laki-laki telah berdiri. Nama auladun fil ghurfati. Beberapa anak telah tidur di kamar. Yaqumur rijalu. Beberapa anak laki-laki sedang berdiri. Yaftahul asatidu kutuba. Beberapa guru sedang membuka beberapa kitab. Sudah. Sebelum kita keterangan, coba untuk mengingat kemarin. Di mana ada fi'il pasti ada apa? Fa'il. Fa'il itu kemarin apa? Sepengetahuan jenengan. Ibu Musyarafah? Seingat jenengan apa fa'il? Masih Timur? Ibu Putut apa? Isim yang menjadi subjek. Fa'il. Isim yang menjadi subjek. Atau bahasa yang agak mudah kemarin apa? Dirofakkan. Dibaca rofa. Pelaku dari kata kerja aktif. Ya. Pelaku dari kata kerja aktif itu namanya fa'il. Kalau pelaku dari kata kerja pasif itu namanya naibul fa'il. Jadi apa? Kalau dalam nahwu fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang sebelumnya terdapat fi'il. Nah, jadi apa? Isim yang dibaca rafa. Kata rafa berarti jangan harus apal berapa istilah kemarin. Ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Itu baru nanti tinggal plek-plek enak nanti. Sudah. Dan kemarin kita tahu fa'il itu ada dua. Disebutkan Ibu Musyarafah? Fa'il isim dhamir, fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhohir. Dhohir dan dhamir. Coba Ibu kita pada contoh koma ar-rijalu ini contoh fa'il yang bagaimana? Koma ar-rijalu, fa'il dhohir, isim dhohir. Fa'il isim dhohir yang berupa jamak taksir. Jamak taksir. Ini sebenarnya nggak perlu ya kata-kata ada jamak taksir mudzakkar itu nggak perlu. Karena nanti yang namanya jamak taksir itu maknanya bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Itu yang namanya jamak taksir. Makanya ar-rijalu ini mudzakkar atau mu'annas? Rijalu mudzakkar. Jenengan ngarani mudzakkar ya bener, jenengan ngarani mu'annas juga bener. Kenapa coba? Karena kata-kata ar-rijal itu nanti bisa jenis, bisa sifat. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Kalau mu'annas berarti apa? Sifat. Jadi wanita yang punya sifat seperti laki-laki, maka dia bisa menjadi pemimpin atas laki-laki yang mempunyai sifat seperti perempuan. Sifatnya, bukan jenisnya. Bisa dipaham maksudnya? Itu kan ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kata ar-rijal kan jamak taksir. An-nisa juga jamak taksir. Nah, namanya jamak taksir itu kan petah. Jadi dia bisa bermakna mudzakkar, juga bisa bermakna mu'annas. Sama dengan lafadz ar-rijal di Al-Qur'an itu nanti ar-rijal bisa sifat, bisa jenis. Kalau ar-rijal diartikan jenis berarti apa? Memang laki-laki, punya alat kelamin laki-laki.
Anisa perempuan, punya alat kelamin perempuan. Tapi ada kalanya sifat. Jadi ar-rijal itu sifat seorang yang kuat. Sehingga walaupun dia perempuan jenisnya, tetapi ketika dia punya kemampuan dan punya sifat yang kuat, maka dia pun bisa berhak menjadi pemimpin. Memimpin laki-laki yang lemah. Akhirnya apa? Muncul pemimpin seperti apa? Sayyidah Aisyah dalam perang Jamal itu. Kemudian apa? Ada Cut Nyadin memimpin perang di Aceh. Nah, itu untuk apa? Untuk lafadz jamak taksir. Jadi karena apa? Ar-rijal itu nanti bisa laki-laki, bisa perempuan. Aulat itu juga sama. Aulat itu bisa laki-laki, juga bisa perempuan. Karena di Al-Quran itu konteks yang dipakai apa? Lam yalid walam yulad itu. Jadi apa itu? Wa qalu takhadallahu waladan subaha. Nah, itu kan wa qalu takhadah waladan. Itu konteksnya pakai walad. Artinya apa? Allah tidak menjadikan wa qalu takhadallah. Mereka berkata Allah menjadikan anak. Ya, anak di situ bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena orang-orang Yahudi itu menganggap siapa? Uzair putra Allah. Orang Nasrani menganggap Isa putra Allah. Kemudian orang-orang musyrik menganggap malaikat-malaikat adalah banatullah, anak perempuan Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi jamak taksir itu bisa berlaku mudzakkar, bisa berlaku mu'annas. Sehingga kata-kata fiil berupa jamak taksir itu enggak perlu ditambah mudzakkar. Tidak perlu ditambah mudzakkar. Langsung jamak taksir gitu aja. Jadi apa? Fa'il yang berupa jamak taksir, contohnya adalah koma ar-rijalu. Ada yang tanyakan dulu? Lafadz ar-rijalu ini disebut fa'il. Kenapa? Karena satu, dia adalah kalimat isim. Dua, dia dibaca rafa, tandanya adalah dhammah. Kemudian nomor tiga, dia jatuh setelah kata kerja aktif, yaitu lafadz koma. Bisa dipaham? Coba ar-rijalu itu mufradnya apa, Ibu Ria? Julun. Apa? Julun. Ar-rajulu atau nggih. Ar-rajulu atau rajulun. Jadi rajulun namanya ar-rijalu. Ada lagi selain rajulun apa? Ada lagi ar-rijal itu nanti juga diartikan apa? Jamaknya rajulun. Rojilun. Apa? Rajulun dengan rajulun itu sama nggak artinya? Apa? Coba Ustazah Vina. Rajulun dengan rajulun itu artinya sama atau beda? Rojilun. Sama Pak. Gimana? Tapi Rajulun itu laki-laki. Kalau rajulun orang yang berjalan kaki. jauh banget. Orang yang berjalan kaki. Iya. Nanti jamaknya sama, jamaknya rijalun. Oh, iya. Jadi rajul apa? Ar-rijalu atau rijalun itu adalah jamak taksir, punya mufrad rajulun sama rajilun. Ada nggak ayat yang di situ mufradnya rajulun jamaknya ar-rijal? Ada, yaitu lafadz apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu artinya para laki-laki. Kemudian ada enggak rijalun jamak dari mufrad rajulun yang diartikan orang yang berjalan kaki. Ini biasanya Bu Putut ini. Pikir rojilun apa roju Ustaz. Rajulun atau rajilan, tapi jamaknya rijalun atau rijalan.
Rojilan. Rojulun. Rojilun. Rojulun kan laki-laki. Kalau rojulun orang yang berjalan kaki. Itu jangan buka surat Al-Baqarah juz 2 ayat 239. Itu ada kata-kata fa'in khiftum farijalan au rukbanan. Nah itu bawa Al-Quran. Bawa Al-Quran. Oke, 239. Fa'in khiftum farijalan au rukbanan. Ya. Oke. Nah itu rijalan diartikan apa itu? Jalan kaki. Berjalan kaki. Berjalan kaki. Lah itu rijalan di sini jamak taksir yang mufradnya rojilun. Ya. Sementara pada lafadz ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu jamak taksir yang mufradnya rojulun. Rojul. Ribun, ada yang tanyakan tentang lafadz rijal? Nah ini tambahan ya. Oh ya itulah bahasa Arab katanya. Sudah. Nama auladun fil ghurfati. Lafadz auladun ini adalah disebut apa tadi? Fa'il isim dhohir yang berupa jamak taksir. Kenapa dikatakan auladun? Kenapa dikatakan fa'il? Maka jawabannya apa tadi, Ibu kita? Karena setelah nama apa? Ya isim, rofa dan terletak setelah fiil aktif, kata kerja aktif. Fiil atau kata kerja apa? Pasif. Jadi auladun itu fa'il. Kenapa? Karena isim dibaca rafa jatuh setelah kalimat fiil, yaitu nama atau kata kerja pasif. Nama di sini adalah fiil apa? Fiil madi ya, fiil madi. Kemudian yakumu pasif ya Ustaz. Pasif apa aktif Ustaz? Maaf, aktif. 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 Bukan pasif, aktif. Tadi surat apa? Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? Yang apa? 239 Ibu. 39. Pribon, sudah lihat? Ya. 239 itu. Pribon, ada yang tanyakan? Kalau enggak, saya lanjut ya. Berarti ar-rijalu, yakumu ar-rijalu, sama ar-rijalu disebut fa'il karena dia adalah isim yang dibaca rafa dengan tanda dhammah jatuh setelah kata kerja yaitu lafadz yakumu yang merupakan fi'il mudhari atau kata kerja aktif yang menunjukkan zaman sedang atau akan. Al-asatidu. Asatidu itu jamak taksir. Jadi beberapa guru sedang membukakan beberapa kitab. Asatid di sini khusus laki-laki atau laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. Maka jawabannya karena ini jamak taksir, bisa laki-laki semua, bisa perempuan semua, bisa kedua-duanya. Nah, ini untuk membedakan antara jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Sudah, ini contoh keempat tentang fa'il yang berupa jamak taksir yang disebut apa yang posisi jamak taksir ini adalah sebagai fa'il isim dhohir. Jadi kelihatan. Coba sekarang saya tanya lagi. Apa yang dinamakan fa'il isim dhohir, Ibu Ria? Kemarin? Dhohir. Fa'ilnya nampak, Ustaz. Maksudnya bukan kata ganti. Betul ya. Jadi yang maksud fa'il isim dhohir adalah fa'il atau kata pelaku dari kata kerja yang bukan kata ganti nama. Kalau kata ganti nama nanti disebut fa'il isim dhamir. Kalau bukan kata ganti nama maka disebut fa'il isim dhohir. Pada contoh keempat ini ada yang tanyakan buatan? Ustaz, yang apa namanya tadi yang rojilun itu ya, itu kan jamak taksirnya kan rijalun sama di surat Al-Baqarah tadi. Nah itu kan di sini artinya itu
sambil berjalan kaki. Berarti bukan orang ya Ustadz. Lebih ke aktivitas. Arti enggak, ini farijalan itu makna aslinya, maka jika kalian takut maka sholatlah posisi sebagai orang-orang yang berjalan kaki. Jadi artinya ini menerangkan sholat itu boleh sambil berjalan kaki, boleh sambil berkendaraan. Jadi kalau istilahnya tadi diartikan sambil berjalan kaki, itu bukan makna sebenarnya, itu sudah ada makna tarkib. Tapi kalau makna sebenarnya rijalan itu adalah rijalun, pada ayat ini adalah orang-orang yang berjalan kaki. Maka jika kalian takut apa? Takut musuh, takut binatang buas, takut ada bencana, padahal waktunya sudah masuk sholat, maka kalian boleh melakukan sholat kondisi atau posisi sebagai orang-orang yang berjalan kaki. Karena rijalan nanti kalau dalam nahwu nanti disebut apa? Tarkib hal. Hal itu harus berupa isim fa'il. Isim fa'il artinya apa? Pelaku. Isim fa'il atau isim maf'ul. Sudah, Pribon masih bingung. Jadi tapi bentuknya itu nakiro ya Ustadz. Karena nanti syarat hal itu harus berupa isim nakiroh. Hal itu harus berupa isim nakiroh dan umumnya terbentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Sehingga pada lafadz rijalan ini adalah aslinya mufrad jamak dari mufrad rojilun. Rojilun itu sama dengan fa'ilun, orang yang berjalan kaki tadi. Sama rubanan. Rubanan ini nanti juga sebagai isim jamak dari isim fa'il rogibun. Itu rubanan itu juga jamak taksir dari isim fa'il lafadz rogibun. Orang-orang yang berkendaraan. Orang-orang yang berkendaraan. Jadi ayat 239 itu menerangkan jika kalian takut sehingga tidak bisa sholat secara normal, maka boleh kalian sholat posisi sebagai orang-orang yang berjalan kaki atau orang-orang yang berkendaraan atau menaiki kendaraan. Maka ketika kalian aman dalam arti apa? Kondisi sudah normal, maka boleh maka fadhkurullah kama alamakum, lakukan sholat seperti kondisi normal sebagaimana yang sudah diajarkan untuk kalian. Jadi intinya lafadz rijalan pada ayat ini adalah bukan diartikan maka sebagai orang laki-laki, bukan, tapi apa? Orang-orang yang berjalan kaki. Atau tadi kalau diartikan maka sambil berjalan, itu kata-kata sambil itu sudah ada makna tambahan, yaitu makna tarkib hal tersebut. Makna asal rijalan adalah orang-orang yang berjalan kaki. Sampun. Untuk nomor 4 ada yang tanyakan? Kalau enggak ditambah lagi. Nomor 5. Ibu Musarafah. Suara Ibu. Dihidupin. Kelima adalah fa'il berupa isim mufrad mu'annas. Contohnya adalah qomat hindun. Hindun telah berdiri. Jalasat Fatimatun. Fatimah telah duduk. Taqumu hindun. Hindun sedang atau akan berdiri. Tanzuru asyatu ilas saburoti. Aisyah sedang atau akan melihat ke papan tulis. Coba fa'il tadi berarti apa? Yang disebut fa'il pelaku dari kata kerja. Pelaku aktif. dari kata kerja aktif. Yang dimaksud isim mufrad itu apa? Ibu Aning mungkin tahu? Masih di mute. Gimana? Isim gimana? Belum tahu Ustadz.
Oh, belum tahu. Ya itu kalau makanya saya katakan, wais, kalau tinggal gini enggak. Coba isim mufrad. Ibu kita apa? Isim mufrad. Kata benda tunggal. Pokoknya isim yang menunjukkan arti tunggal ya, kata benda atau kata sifat yang menunjukkan arti tunggal. Itu namanya isim mufrad. Kalau muannas artinya apa? Ibu Musyarafah. Muannas perempuan. 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 Jadi fa'il itu adalah kata kerja, pelaku dari kata kerja. Kemudian isim mufrad itu adalah kata sifat atau kata benda tunggal. Muannas adalah perempuan. Contohnya apa? Qomat Hindun. Hindun ini adalah apa tadi? Posisi sebagai fa'il yang berbentuk isim mufrad muannas karena dia nama seorang perempuan. Jalasat Fatimatu. Ini diwaca Fatimatu atau Fatimatun? Fatimatu. Fatimatun atau Fatimatu? Fatimatu. Kenapa Fatimatu? Itu termasuk sorof. Apa? Termasuk mamnu minas sorof. Atau nanti disebut apa kemarin? Kan sudah lewat. Jadi saya berhak untuk tanya sesuai. Disebut isim apa? Isim fa'il. Sorry. Isim ghairu Sorry. Isim yang tidak boleh ditanwin. Kemarin kan ada isim mungsorif, ada isim ghairu mungsorif. Kemudian Fatimatu itu kenapa kok nggak boleh ditanwin? Alasan ghairu mungsorifnya itu apa? Masih ingat Ibu Dia? Karena tadi kan dirofakan, sebentar. Ya dirofakan dan tandanya itu domah Ustaz ya. Domah betul. Tapi nggak boleh ditanwin karena ini adalah isim ghairu dirofakan. Ya. Jadi rasanya gini. Fatimatu adalah isim. Isim apa ini? Isim mufrad muannas. Terus dia dibaca rafa. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Tanda rafanya apa? Domah. Dan domahnya tidak boleh domah tanwin. Karena Fatimatu adalah isim ghairu mungsorif. Isim yang tidak boleh. Dan kenapa ini dihukumi ghairu mungsorif? Karena menunjukkan nama plus diakhiri dengan tak marbutoh. Oke, Hindun itu ditanwin karena memang dia nama tapi tidak diakhiri tak marbutoh. Karena nama dan nama plus diakhiri dengan tak marbutoh. Fatimatu, Khadijata, Aisyata, Tolhata. Ini baik nama laki-laki maupun perempuan. Kok di situ diakhiri dengan tak marbutoh, maka hukumnya ghairu mungsorif, tidak boleh ditanwin. Sekedar mengingat murojaah, isim ghairu mungsorif, i'rab nasab ditandai dengan apa, Ibu Musyarafah? Dengan fathah, Ustaz. Rafa'nya? Rafa'nya domah, nasabnya fathah dan jarnya adalah fathah. Fathah. Itu untuk isim ghairu mungsorif. Teleponan boleh lagi Zoom. Oke. Lanjut. Takumuhim. Halo, oke. Ada yang tanyakan dulu. Kalau nama-nama asing itu kan juga tidak boleh ditanwin, nggih Ustaz? Kayak betul, Ibrahim. Oke. Jadi nama ajam, nama yang bukan asli Arab itu juga tidak boleh ditanwin. Contoh apa? Jibril, Mikail, Israfil. Maka kemarin saya katakan kita itu istilahnya dan Al-Quran itu sangat sistematis sekali. Pokoknya ning kono nama-nama nabi, nama malaikat kok tidak ditanwin itu berarti apa? Dia bukan Arab tapi Adam. Contoh Adam. Adam itu adalah ghairu mungsorif. Kenapa? Waya Adamu. Nggak mungkin Adamun, pasti Adamu, Adama. Adam itu ghairu mungsorif kenapa? Turun dari surga.
Kan dari Karena Arab. nama Ya karena nama ajam itu bukan nama Arab, tapi ajam. dan kenapa Adam ini dihukumi ajam? Nah, pas diturunkan bukan di Arab. Itu Karena dia turunnya tidak di Arab, tapi di mana? Di Arab. Bener ya? Iya. Kirain. Sebagian riwayat yang kuat itu menerangkan dia di India, di Sri Lanka. Itu Oh, Nabi. Sri Lanka. Oke. Kalau Ibu Hawa di mana? apa? Ibu Hawa turunnya di mana? Di Afrika. Di mana? Saya nggak tahu, Ustaz. Tahunya pokoknya ketemu di Arafah. Itu ketemu. Jadi kalau menurut keterangan tafsir itu ya, Nabi Adam itu turunkan di India, kemudian Ibu Siti Hawa itu di Jeddah. Jeddah. Nah, itu makanya Mbah Wadon ya, Jeddatun. Kemudian apa? Saat Nabi Adam mau ibadah haji itu ketemu di Jabal Rahmah. Jadi akhirnya apa? Nabi Adam dari India, sedangkan Ibu Siti Hawa dari Jeddah. Ya akhirnya podomorone orang meneng tok. Nabi Adam yo moro, Ibu Siti Hawa juga moro, mung langkai ada Nabi jauhan Nabi Adam. Terus nggih. Jadi Adam, Ibrahim, Ismail itu kenapa kok Adam? Ismail Adam atau Ajam. Karena Ajam. lahirnya tidak di Arab. itu ya kemungkinan. Kan kalau kita lihat Nabi Ismail itu malah di Arab kayaknya. Waktu Ibu Siti Hawa Siti Hajar membawa beliau ke Mekah. Sudah dilahirkan, Ustaz. Itu nanti ada alasan lain, lafat-lafat yang diakhiri dengan ilun. Il. Oh, Ismail. Nah, itu hukumnya adalah ghairu mungsorib. Jibril, Mikail, Ismail. Hukumnya adalah ghairu mungsorib. Artinya tidak boleh ditanwin. Sama-sama dengan akhiran ilun gitu, Ustaz. Ilun. Il itu kalau itu bahasa apa ya? Bahasa Suryani itu diartikan Allah. Jadi misalkan nama Nabi Yakub itu adalah sinten? Israel. Israel, orang yang benar-benar mengabdi ke Allah Ta'ala dengan qiyamul lail. Itu Nabi nama lain daripada Nabi Yakub. Israel. Itu nanti semua adalah hukumnya ghairu mungsorib. Nah, jadi sekali lagi lafadz Fatimah itu tadi ghairu mungsorib itu karena nama dan diakhiri dengan tak marbutoh. Sama dengan Aisyatu. Tangduru Aisyatu ila saburoti. Aisyah melihat atau akan melihat atau sedang melihat ke papan tulis. Itu Aisyatu juga sama. Dia rafa karena menjadi fa'il. Dan tidak diboleh tanwin karena dia adalah isim ghairu mungsorib. Alasannya nama plus ditambahi tak marbutoh. Ada yang ditanyakan? Untuk contoh kelima ini. Wonten. Belum, Ustaz. Lanjut, nomor 6, Ibu kita dibaca. Fa'il berupa isim tasniyah mu'annas, contoh Qomatil hindani. 2 hindun telah berdiri. Nasaratil faizatani. 2 faizah telah menolong. Taqumul hindani. 2 hindun akan atau sedang berdiri. Takhrujul faizatani. 2 faizah akan atau sedang keluar. Benar. Jadi fa'il tadi apa? Pelaku isim rafa. Pelaku dari kata kerja pasif, isim tasniyah. Yang dimaksud isim tasniyah apa? Ibu Musyarawah? Dua, Ustaz. Menunjukkan dua. Nah, isim sifat atau isim apa? Kata benda
yang menunjukkan dua. Dua. Dan ini harus hafal. Coba untuk mengingat isim tasniyah, i'rab nasab ditandai dengan apa, Ibu Putut? Isim tasniyah, I'rab nasab. nasab diambil dengan ya. Alif. Alif atau ya? Alif. Atau nun? Alif Gimana? itu kalau rofa. Nafa kalau nasab. Rofa alif, nasabnya ya. Maaf. Kalau jar? Lupa. Jernya ya. Ya juga. Ya, jernya juga. Jadi harus dihafal ya. Isim Ya. tasniyah, i'rab rafa'nya alif, i'rab nasab dan jarnya adalah ya. Adalah ya. Oke. Al-Hindani nanti ini kan rafa. Kalau nasabnya berbunyi apa? Nasab jarnya. Hindayaini. Datanya menjadi alfa ini. Itu untuk apa? Nasab sama jarnya. Jadi kembali lafat al-hindani sama alfa izatani ini adalah isim yang dibaca rafa dengan tanda alif. Dan kenapa rafa? Karena posisinya sebagai fa'il isim dohir dengan fi'il yaitu lafat qomat, nasorot, takumu dan tahruju. Sudah, ada yang tanyakan untuk nomor 6? Satu lagi. Nanti kita langsung ke PR-nya. Tata Vina? Nomor 7. Fa'il berupa jamak muannas salim. Contoh qomatil hindatu. Beberapa hindun telah berdiri. Masyatil khadijatu. Beberapa khadijah telah berjalan. Taqumul hindatu. Beberapa hindun akan atau sedang berdiri. Tamshil khadijatu. Beberapa khadijah akan atau sedang Sudah. Jadi jamak muannas salim. Yang jenengan paham tentang jamak muannas salim itu apa, Ibu Ria? Jamak muannas salim itu perempuan dalam jumlah yang banyak. Perempuan dalam jumlah yang banyak itu berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Jadi 3 ke atas itu namanya jamak. Kemudian mu'annas itu menjadi perempuan, salim itu artinya apa? Selamat dari mudzakkar. Jadi cara perempuannya itu benar-benar perempuan asli, tidak setengah atau tidak kecampuran lain-lain. Itu salim. Lawan dari jamak mu'annas adalah jamak mudzakkar salim. Dan kita tahu kemarin jamak mu'annas salim itu i'rab rafa ditandai dengan domah. I'rab nasab dan jarnya ditandai dengan apa? Ibu Putut? Dengan kasroh. Dengan kasroh. Al-hindatu ini jamak muannas salim. Terus tanda jamak muannas salim itu apa, Ibu kita? Tanda jamak muannas salim. Oke, tanda khusus jamak muannas salim adalah alif sama tak mabsuto, tak celeret nih lho. Jadi nek ono lafat kok di situ diakhiri dengan alif sama tak celeret, itu 90% adalah jamak muannas salim. At-tahiyatu, al-mubarakatu, as-sholawatu, al-hindatu, al-muallimatu, al-muslimatu. Itu diakhiri dengan alif sama tak celeret. Itu adalah tanda khusus jamak muannas salim. Cuma rafa'nya dengan domah, nasab jarnya dengan kasroh. Al-hindatu di sini rafa kenapa, Ibu Putut? Ini hanya mengalek bahasa. Ya, karena diakhiri dengan domah, makanya rafa. Masih kurang tepat. Kalau tandanya domah, rafa betul. Saya kan tanya, al-hindatu ini rafa kenapa? Karena dia menjadi fa'il. Nah, jawabannya karena dia menjadi fa'il yang berbentuk jamak muannas salim. Al-khadijatu juga sama. Kenapa rafa? Karena menjadi fa'il berupa jamak muannas salim
dari fiil, yaitu lafadz masyat atau tamshi. Sudah, nomor 7 ada yang tanyakan? Diulang Ustadz i'rabnya. I'rabnya rafa'nya doma, terus Jadi nasab sama jernya kasroh. kasroh, ya. Berarti hindati nanti. Betul. Ro'e itu al-hindati, marortu bil hindati. Itu kalau nasab sama jernya. Ada yang tanyakan tentang jamak muannats salim pada bab ini? Ustaz, yang tadi masyati dengan tamsi itu tamsi berubah menjadi masyati karena masyat itu adalah fi'il madhi, tamsi adalah fi'il mudhari. Jadi dari masa yamsi. Terus untuk membedakan fa'il itu mudzakkar atau mu'annas, itu juga pengaruh pada fi'ilnya. Kalau fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim, maka fi'il madhinya tidak perlu memasang tak ta'nis. Fi'il mudhari'nya tidak perlu memasang tak, tapi pakai ya. Nah itu nanti pengaruh pada apa? Fi'ilnya. Jangan lihat nomor 6 itu qomat dan nasorot, sama nomor 7 atau nomor 5. Kan nomor 1 sampai nomor 4 itu kan contoh-contoh yang fa'ilnya berupa mudzakkar. Kemudian nomor 5 sampai nomor 8 itu fa'ilnya berupa mu'annas. Nah ketika mu'annas itu kalau fi'il madhi, maka fi'il madhinya ditambah tak ta'nis sakinah. Jadi qomat itu taknya disebut tak ta'nis sakinah. Dan kenapa pada lafaz qomatil hindati kok di sini kok bukan qomat al hindani tapi kok qomatil hindani, kok di kasroh? Itu kenapa? Kemarin sudah saya sampaikan, ingat atau tidak? Coba itu kita. Jadi itu loh Ustaz ya. Apa ya selalu. Kemarin apa? Bu Putut? Ya sama seperti penjelasan kata mata alil fajar. Lah itu. Apa kira-kira alasan yang wingi yang jelas? Kok lupa ya. Tali. Loh. Keterangan kadang-kadang. Kok lupa kemarin? Ada kok, pokoknya pernah diterangkan kok. Kalau ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama. Ya. Sukun yang pertama juga menjadi kasro. Lah ya. Masih ingat itu kemarin? Atau eleng. Ya. Nggih, qolatil yahudu, qolatin nasoro, qomatil hinda itu kalau ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama wajib diganti kasro. Awet ingatannya tuh gimana ya? Gimana ya? Dibaca bolak-balik ya tadi harusnya ya. Maka sukun yang kedua diganti. Itu namanya apa Ustaz? Itu kaidahnya ya, undang-undangnya. Kalau ada dua sukun bertemu secara langsung kan nggak bisa dibaca. Nah itu sukun yang pertama wajib diganti kasroh. Khaironil wasiyatu qolatil qomat. Khaironil wasiyatu lil walidaini itu. Sudah ada yang tanyakan? Ustadz, untuk tasniyah mu'annas sama mudzakkar sama nggih Ustadz nggih? Fi'il madhi sama mudhari'nya sama, Bu. Bahkan yang nomor 5 itu mufradnya, tasniyahnya, jamaknya sama. Yaitu pada fi'il madhi memasang tak ta'nis sakinah, fi'il mudhari' memasang huruf tak yang menyimpan dhamir hiya. Kan tak itu kan takumu kan bisa kamu berdiri, bisa dia perempuan berdiri. Nah itu ketika fa'ilnya berupa isim zohir yang berbentuk mu'annas, maka fi'il madinya memasang tak ta'nis sakinah, fi'il mudhari'nya memasang huruf mudhari'ah tak. Enggak untuk yang ini Ustadz, yang fa'il isim tasniyah mudzakkar sama fa'il isim tasniyah mu'annas. Sama kalau nggih mudzakkar beda Ibu. Kalau yang mudzakkar itu tidak memakai tak ta'nis sakinah, tidak memakai huruf mudhari'ah tak. Untuk ini fa'ilnya?
Oke, jadi kalau fa'ilnya berupa mudzakkar, kata mudzakkar itu bisa mufrad, bisa muannas, bisa jamak. Baik jamak mudzakkar atau jamak taksir tadi ya. Itu nanti fi'ilnya ketika fi'il madhi maka tidak memakai tak ta'anis sakinah. Berbunyi koma, soma, nama kan gitu. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya juga tidak memakai huruf mudhari'ah tak, tapi memakai huruf mudhari'ah ya. Itu kalau fa'ilnya berupa mudzakkar. Kata mudzakkar meliputi mufrad, tasniyah, kemudian jamak, baik jamak taksir maupun jamak muannas. Kalau yang fa'ilnya berupa muannas, baik itu mufrad muannas, isim tasniyah muannas, jamak muannas, maka fi'il madhinya memakai tak ta'anis sakinah, fi'il mudhari'nya memakai huruf mudhari'ah tak. Bisa dipaham? Bentuknya Ustadz, bentuk isimnya. Bentuk isimnya sama-sama pakai alif nggih Ustadz sama nun. Yang tasniyah. Itu kan Nggih. kemarin kan isim tasniyah kalau rafa itu kan ditandai dengan alif. Adapun nun itu adalah gantian dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Hindun itu kan ada tanwinnya. Nah, ketika ditasniahkan rafa maka menjadi al-hindani. Nasab jar menjadi al-hindaini. Yaknya itu yang menjadi tanda nasab jar, alifnya ini yang menjadi tanda rafa. Adapun nun adalah iwadun anit tanwin, ganti dari tanwin. Dan nun ini wajib dibuang ketika apa coba? Nunnya jamak nunnya isim tasniyah dan nunnya jamak mudzakkar salim itu wajib dibuang ketika apa? Ketemu. Kata Wina? Masukkan huruf nasab, jazm. Masih kan itu Pak? Kayaknya udah pernah ditanyain ini lupa paling jawabannya. Suka gitu loh. Oh, apa ya? Ibu Ria mungkin? Enggak wis gak berani. Nunnya Ini kan wajib. nunnya kan muncul pada isim tasniyah mudzakkar maupun muannas. Nah sekarang kapan nunnya itu dibuang? Ibu Aning mungkin? Khamsah ya? Bukan. Ketika dia punya mudhof ilaih. Masih ingat? Misalkan apa? Mulaku robbihim, artinya mulaku narobbihim. Bani Israil, artinya banina Israila. Itu nunnya dibuang. Misalkan apa? Al-Hindani, ini mau ditambahi lafadz lain yang posisi sebagai mudhof ilaih, maka nunnya wajib dibuang. Akumu misalkan Al-Hinda Zaidin, telah berdiri Hindun duanya Zaid misalkan, itu nunnya pasti dibuang kalau punya mudhof ilaih. Mempunyai mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih? Gandengannya ya, artinya apa? Dua lafadz yang dijadikan satu, yang pertama miturut amilnya, yang kedua wajib dibaca jar, itu mudhof ilaih. Nanti ada isim-isim yang dibaca jar nanti. Sudah. Ada lagi yang tanyakan? Ini kalau nahu dapatnya sedikit tapi nggak tahu sudah 1 jam. Buat teman-teman, kalau nggak ada yang tanyakan langsung ke tugas Al-Qur'annya. Nggak ada? Tanyakan? Lanjut. Kalau nggak ada, untuk nomor berapa ini? Nomor 8 dan seterusnya besok ya. Kita lanjut ke tugas juz 2 ya? Ya, Siapa nyoba dulu? Bersama atau sendiri-sendiri? Satu-satu? Sama. Ya, berapa? 161 sampai 163. 161 sampai 163.
Coba ada yang nyoba? Bersama aja ya. Bersama nanti tinggal saya tanya kalau apa ada yang perlu ditanyakan. Inna, kalimat apa dulu? Huruf nasab. Huruf nasab. Alladzina? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul itu hukumnya bagaimana, Ustazah Fina? Mu'rab atau mabni? Mabni. Secara lafaz hukumnya adalah Secara lafaz mabni. Secara kedudukan mu'rab. Sekarang alladzina itu i'rab apa? Secara mahal atau kedudukan? I'rabnya nasab. Karena jatuh setelah inna. Alladzina ini rafa ya alladzina, nasab ya alladzina, jadi ya tetap alladzina karena memang mabni. Cuma secara kedudukan atau posisi itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar tergantung posisinya tadi. Depannya itu apa dan siapa. Lanjut kafaru. Kafaru fi'il madi. Fa'ilnya lafat apa, Ibu Butut? Fa'il. Nek ono fi'il pasti harus ada fa'il. Oh iya. Ibu kita? Fa'ilnya ada lafat hum. Yaitu itu kan depannya hum ada wa, Ustaz. Domir. Ada wawu alif itu ya? Ada wawu alif itu ya Ustaz ya? Fa'ilnya isim domir. Jadi fa'ilnya isim domir yaitu hum. Wa atau matu. Fi'il madi. Fa'il hum. Isim domir hum. Wa huruf atau hum Domir. Isim domir. I'rab apa ini hum? rafa. I'rab rafa. Kenapa rafa? Karena Ya kemarin jatuh itu. Mubtada. Apa itu? Apa jenenge? Khobar. Khobar. Khobar mana? Khobarnya Ina. Hum ini nanti rafa karena menjadi mubtada. Tak pengen khobarnya Ina. Nggak akan ketemu. Nah terus Terlalu jauh ya. Nah, nanti 4 ulaika nanti ya, ulaika. Jadi hum ini adalah isim domir, rafa, mubtada. Kufarun. Isim jamak taksir. Isim jamak taksir, i'rab apa? Rafa. Tanda dhamma. Kenapa rafa? Karena khobarnya hum. Khobarnya hum. Ada yaitu lafadz hum. Ulaika Isim isyarah. Isim asyarah. Isim isyarah itu secara lafadz adalah mabni, secara kedudukan adalah mu'rab. I'rab apa ini? Lafadz ulaika. Ulaika. Oh. Rafa bukan? Apa? I'rab? Rafa. Kenapa rafa? Karena mubtada lagi. Khobarnya Ina. Salah. Rafa posisinya 2 ya. Rafa karena 1 menjadi khobarnya Inna, kemudian 2 menjadi mubtada lagi. Iya. Nah ini kalau makna Jawa itu kelihatan betul. Karena makna Jawa kan ngeten. Innalladzina sa'tane wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina. Wa matulan mati sapa alladzina. Wa khali uta alladzina iku kufarun pira-pira kang kafir. Iku ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina kafaru iku alaihim iku ing atase ulaik laknatullahi utawi laknati Allah. Itu sudah apa? Sudah membentuk susunan tarkib.
Itu kalau makna apa? Pesantren yang Jawa. Jadi ulaika di sini rafa karena menjadi apa? Mubtada atau menjadi khobarnya ina dan mubtada berikutnya. Sehingga nanti disebut khobar apa ini? Kalau dalam nahwu nanti, dalam bab mubtada nanti, ulaika ini disebut khobar jumlah. Jumlah apa namanya? Ustaz Davina? Ismiyah. Apa? Ismiyah. Jadi ulaika nanti kalau dalam bab mubtada khobar disebut khobar jumlah ismiyah. Jadi dia membentuk susunan mubtada khobar lagi. Alaihim ala huruf jar. Him Isim domir. isim domir i'rab Apa? jar. Karena kemasukan huruf jar ala. Laknatu Isim Mufrad. isim mufrad i'rab rafa tanda doma. Karena ini isim mufrad ya, isim mufrad rafa doma. Kenapa rafa? Khobarnya Karena khobarnya. Salah. Khobarnya ulaika Ustaz. Khobarnya ulaika Ustaz. Tidak bisa. Gitu. Kan ulaika adalah alaihim. Oh iya. Mubtada dia mubtada. Nanti menjadi mubtada yang diakhirkan. Jadi posisi alaihim itu dari dua khobar. Khobarnya ulaik dan khobar muqaddam. Berarti khobar jumlahnya. Terus laknatu itu menjadi mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan di mana khobarnya didahulukan. Khobar yang berupa jar majrur. Allahi. Isim mufrad i'rab jar kasroh karena menjadi mudhof ilaih. Wa huruf ataf. Al malaikati Isim jamak. Isim jamak taksir. I'rab jar. Kenapa jar? Itu ataf dari Allah itu, bukan? Ataf pada lafaz Allahi. Jadi dapat laknatnya Allah dan laknatnya para malaikat kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ya, tapi sering saya sampaikan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikra wa ma walahu wal muallima wal muta'al lima. Jadi dunia itu terlaknat dan terlaknat apapun yang ada di dalamnya kecuali zikir. Kemudian hal-hal yang membantu untuk zikir, kemudian orang yang mau mengajar dan orang yang mau belajar itu tidak fi laknatin tapi apa? Fi rahmatillah. Terus wan nasi wa huruf ataf an-nasi isim jamak taksir. Taksir jar atau pada lafaz Allahi. Ajmaina isim jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim i'rab jar. Kasroh. Terang ke Pak. Ada apa? Selain jar? Nasab. I'rab nasab. Ini menjadi apa? Menjadi hal. Hal saged. Kalau misalkan tadi jenengan bilang jar itu ya benar. Kalau dia nanti menjadi apa? Taukid. Taukid pada lafaz Allahi al malaikati dan an-nasi. Jadi jar betul alasannya karena menjadi taukid, nasab betul karena menjadi hal pada lafaz ajmaina. Hal itu apa sih Ustaz? Gimana? Hal itu nanti sifatun fudlatun nanti ada dalam bab nasab itu. Itu sudah bahasa hal itu nanti masuk fudlah ya, kata keterangan. Jadi hal nanti masuk apa? Bagian dari kata keterangan. Terus khalidina isim. Khalidina itu isim jamak Ustaz ya. Isim jamak muannats salim. Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. I'rab apa? I'rab nasab. Hal. I'rab nasab hal.
Ha alif lam itu nanti tulisannya halun. Ha alif lam. Jadi apa? Keterangan untuk sebuah apa? Udilah. Dan nanti keterangan itu ada tamyiz, ada hal. Kalau hal itu adalah menerangkan posisi. Posisi bagaimana kholidina, kekal. Orang-orang kafir itu nanti di dalam laknat Allah secara kekal atau menjadi orang-orang yang kekal. Fi huruf jar, ha, isim domir, isim domir. La huruf huruf apa? Nahi. Nafi. Bukan nahi ya, nafi. Yukhaffafu Fi'il mudhari. fi'il mudhari dari madi Khaffafa. Yukhaffafu ini adalah fi'il mudhari yang majhul atau kata kerja pasif. An huruf jar, isim domir. Al adabu Isim mufrad. rafa kenapa? Karena Naibul Fa'il. Yaitu apa? Pelaku dari kata kerja pasif. Oh iya. Maf'ul. Disebut naibul fa'il. Fi'ilnya apa ya? Itu lafadz yukhaffafu. Huruf nafi. Yumduruna. Fi'il mudhari yang bagaimana? Fi'il mudhari yang bagaimana, Bu Putut? Yang af'alul khamsah. Af'al khamsah. Kenapa af'al khamsah? Menyimpan domir hum. Menyimpan domir hum. Yumduruna ini fi'il mudhari af'al khamsah. Fa'ilnya lafaz apa? Fa'ilnya berupa apa? Domir atau domir? Domir. Domir. Fa'ilnya domir. Yung dorun ini af'alul khamsah i'rab apa? Ibu kita? Rafa. I'rab rafa. Tandanya apa Ibu Musarafa? Tandanya Wawu apa sebutannya biasa? Awal khamsah i'rab rafa dibanding dengan adalah i'rab rafa dengan wawu. Ayo. Tapnya nun. Apa tubutun nun? Tubutun nun. Tubutun nun ya Ustaz ya, tubutun nun. Yung doruna ini rafa kenapa? Ibu Ria? Walahum yunzarun. Apa ya? Walahum yunzarun. Kenapa rafa? Irfa mudhari'an idza yujarradu min nasibin au kata au jazimin katas adu. Apa? Rafa karena depannya tidak ada mil yang menasabkan atau menjazmkan. Gitu. Karena depannya nggak ada huruf jazm, nggak ada huruf nasab. Itu rafa. Ada yang tanyakan dulu? Pertanyaannya semakin lengkap ya Ustaz. Jadi dawa ngono penjelasannya. Tadi saya enggak kan ada ketika saya melihat yuk sederhana Ustaz yundoruna iki fi'il mudhari. Terus mergo ana wawu gitu ya. Maksudnya itu sederhana, tapi ketika itu iya tiba-tiba ana macam-macam maksudnya. Makanya pertanyaannya semakin lengkap. Ya kan maksudnya kemarin saya sederhana tak buka iki mergo ngene. Ya Ustaz. Ya akhirnya kan ya materi nanti kan nyambung terus ya. Ya jadi tuh iya ya tekan kono ya gitu. Sudah. Lanjut. Huruf ataf. Itu kalau jenengan di debat huruf ataf kemana juga agak akan ketemu. Ya kan di depan deh. Nanti biasanya kalau depannya itu mubtada, wawunya itu disebut wawu istiqnaf. Wawu permulaan Ustaz ya.
Oke, wau permulaan. Titik Mas. Ilahu. Ilahu. Isim mufrad. Isim mufrad Ustaz. I'rab I'rab rafa. rafa. Tandanya domah. Karena isim mufrad rafa domah. Kenapa rafa? Karena mubtada. Mubtada. Kum Isim dhamir. isim domir. Ilahun Isim mufrad. isim mufrad. Rafa domah. Kenapa rafa? Khabar. Khobar mubtada. Wahidun Isim mufrad. Isim mufrad. rafa domah. Kenapa? Karena Apa itu? keterangannya ilahun. Bukan karena keterangan dari memperjelas ilahun itu Ustaz. Betul. Nanti Iya. karena menjadi naat dari lafadz ilahun. Naat memperjelas gitu ya. Oke, betul. Atau tabe pada lafadz ilahun. La. Huruf. Nafi. Apa itu? Huruf nasab. Huruf nafi. La huruf nafi listighraqil jinsi. Rokil jinsi. Apa Oh Ustaz? my God. Istilahnya Huruf nafi listighraqil jinsi yang menghabiskan semua jenis. Listighraqil jinsi. Perhatikan tidak ada itu ya. Listighraqil. Jadi lam alif tapi enggak pakai hamzah. Sin ta ghin ro alif qaf. Listighraqi. Bukan al jinsi. Istilahnya meniadakan Ustaz. Oke, jadi apa? Menghabiskan semua jenis itu listighraqil jinsi. Berarti apa? Tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Dia. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi cuma ini yang paling bahaya memahami kata-kata la ilaha atau uluhiyah itu adalah kalau kita sampai seperti paham khawarij. Jadi apa? Yang gampang menyalahkan yang lain, padahal belum tentu semacam itu. Jadi listighraqil jinsi, menghabiskan semua jenis. Ilaha Isim mufrad. mufrad. Ini mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Jadi kalau mabni itu tidak ada nasab, nggak ada rafa karena mabni. Terus mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Illa. Huruf Huruf istisna. Bukan isbat Ustaz. Gimana? Bukan huruf isbat. Bukan. Istisna. Isbat itu menetapkan. Jadi huruf isbat itu nanti kayak lam ibtida yang sungguh itu, sungguh-sungguh. Inna itu nanti bagian huruf isbat. Nanti kalau dalam bab balagh itu disebut kalam isnad khobari yang isbat. Isnad khobari isbat. Itu dalam ilmu balagh. Kalau ini ilahnya disebut ilah huruf istisna, pengecualian. Karena likulli syai'in mustasnayat, segala sesuatu ada pengecualiannya. Tuhan itu banyak macam-macam. Cuma yang berhak untuk disebut adalah illahua, kecuali hanya Dia. Ilah huruf istisna, huwa isim domir. Kira apa ini? Rafa. Rafa. Tapi jenengan bilang i'rab kalau nasab enggak, kalau nasab nanti illa iyahu. Tapi kalau rafa illa huwa. Jadi huwa di sini adalah i'rab rafa. Ar-Rahmanu Isim mufrad. Mufrad. Rafa domah kenapa? Menjadi khobar dari mubtada yang terbuang. Yang mana kebuang? Ya, gimana penjelasannya Ustaz? Menjadi khobar. Jadi Ar-Rahmanu itu nanti menjadi khobar dari mubtada yang terbuang. Kata terbuang kan berarti tidak ada mubtadanya, tapi kedudukannya adalah sebagai khobar yang mubtadanya terbuang, Ar-Rahman. Kecuali Dia dan Dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Dari huwa itu berarti ya Ustaz ya. Betul. Tapi bukan huwa yang muncul ini bukan. Iya. Karena huwa yang muncul ini posisi sebagai mustasnayat. Oh, mustasna bi'ilah. Bi'ilah. Berarti maksudnya itu ya tidak menjelaskan dari Ar-Rahman itu sendiri gitu Ustaz ya. Maksudnya gimana sih yang terbuang itu tidak memerlukannya atau gimana Ustaz itu? Lafaz yang dikira-kirakan. Jadi siapakah huwa itu kan gitu toh? Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang hak untuk disembah adalah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi ai huwa illa huwa, kecuali dia, dan dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu urutannya itu. Kata-kata dia adalah itu kan sesuatu lafaz yang terbuang, tapi dia enggak menerangkan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu adalah khobar dari mubtada yang terbuang. Ar-Rahim itu juga sama, khobar dari mubtada yang khobar kedua dari mubtada yang terbuang. Berarti harusnya ilah huwa rahmanur rahim gitu Ustaz. Kalau mau diikutkan kata huwa ar-Rahman ar-Rahimah. Huwa ar-Rahman ar-Rahimah. Karena huwa tadi jadi ini untuk apa istilahnya? Lafaz yang jatuh setelah ilah itu kan aslinya kan nasab. Dan di sini dirafa'kan, ini kan secara kedudukan saja. Kemudian ar-Rahmanu kok cukup dibaca rafa, berarti apa? Ada mubtada yang terbuang. Itu nanti kalau masalah kalau nanti dalam Imrit itu ya, itu bacaan Bismillahirrohmanirrohim itu ada sampai 10 wajah. Jadi ada yang baca Bismillahirrohmanirrohimu, Bismillahirrohmanirrohimah, Bismillahirrohmanirrohimi, Bismillahirrohmanirrohimah. Nah itu nanti apa? Itu lafaz. Lah kok iso ngono, itu namanya apa? Nanti akan membentuk makna yang makna dan pemahaman yang beda. Dan itu nanti kaitannya dengan ilmu balaghah, yaitu makna dan batik, keindahan bahasa. Tapi kalau secara susunan normal ya, Bismillahirrahmanirrahim dikaitkan dengan lafaz yang kelihatan. Pripun? Masih bingung? Intinya tadi ya Ar-Rahmanu itu kenapa rafa? Karena menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada yang terbuang, yaitu lafaz apa? Ai Allahu illahu huwa kan di Allah. Nah, siapakah Allah itu ya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Siapakah Dia? Maka dia adalah Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, samun, ada yang tanyakan dulu. Sing jenengan bisa burung. Tanya Ustaz. Saya pikir yang Ar-Rahmanur Rahim itu masuk naat man'ud, bukan nggih? Tidak. Kalau naat man'ud dari mana kira-kira? Huwa itu kan isim domir. Ar-Rahmanu isim zohir. Nah, dalam bab naat man'ud itu antara zohir dan domir tidak bisa diikutkan. Dalam naat man'ud antara domir dengan dohir tidak bisa diikutkan. Iya, yang satu dohir, yang satu domir, yang satu dohir. Kan ya nggak ketemu. Karena yang namanya bab naat man'ud itu nanti kan harus sama-sama rafa'nya. Dalam bab i'rab harus sama. Dalam bab nakirah ma'rufat harus sama. Kemudian dalam bab zahir dan batinnya harus sama. Ini yang satu kan dua itu. Maksud saya begini Ustaz, tidak bisa kita hanya melihat Ar-Rahmanur Rahim saja tanpa melihat huwa itu tidak bisa nggih? Enggak bisa, nggih. Tidak bisa. Jadi kalau misalkan Ar-Rahman itu jadi naat man'ud, maka apa? Tidak sesuai karena huwa ini isim domir, sedangkan Ar-Rahman isim dohir. Walaupun secara kedudukan huwa adalah rafa. Sehingga akhirnya yang pas Ar-Rahman itu rafa kan menjadi khobar yang dari mubtada yang tersimpan atau terbuang. Ibun? Kalau Ar-Rahim tadi rafa karena
menjadi khobar dari Khobar mubtada kedua. yang tersimpan atau terbuang. Terbuang. Sama ya berarti. Oh, khobar kedua. Khobar kedua. Ya, ar-rahim itu khobar yang kedua. Wa akhbaru bisnaini au bi aksaro. Kaum saro tum soaro tu saaro itu ya. Kalau Kayak alfiah. sama gitu sih. Oke. Ya. Pribun. Ini kalau nanti untuk membahas ar-Rahman ar-Rahim itu nanti harusnya melewati tentang bab muntada, tapi tingkatannya bukan jurmiyah lagi, tapi nanti yang sudah bab alfiahnya. Karena nanti kan nahwu itu ada yang tingkatan jurmiyah, imriti, nanti seatasnya lagi adalah alfiah, dan alfiah itu termasuk yang apa? Yang paling besar. Cara tingkatannya sudah tingkat tinggi itu untuk nahwu alfiah. Makanya kalau jurmiyah itu adalah tingkatan dia bisa memahami lafaz yang ada di Al-Qur'an, tapi kalau alfiah itu tingkatannya adalah dia sudah bisa memahami apa yang tersimpan di Al-Qur'an. Itu kalau tingkatan alfiah. Kan sudah apa istilahnya beda kelas lagi, beda level lagi. Dan alfiah itu lebih tebal. Kalau jurmiyah kan kecil, tapi kalau alfiah kan ada 1000 bait. Jadi keterangan nahwunya itu nanti di banyak penambahan. Itu kalau di alfiah. Alhamdulillah jadi panjang nanti menuntut ilmunya. Menuntut ilmunya jadi panjang. Ya, itulah ilmu itu. Padahal saya Mbak Mu. Ya, lah ya jadi panjang, senang gitu maksudnya. Nggih. Cuma ya itu kalau nahwu itu memang harus istilahnya dari awal tuh tahu urut betul. Nah, itu nanti ke depannya nambah itu kuat. Tapi kalau istilahnya awalnya nggak kuat dari pertengahan atau apalagi akhiran itu biasanya ya harus berani ya sementara mendengar dulu. Kalau saya berani ngerpek, Ustaz. Atau ngerpek itu membaca dulu untuk apa? Membaca dulu maksudnya. Oke, membaca dulu untuk nyalin. Tapi setidaknya gini Bu, kalau kita itu paham jurmiyah, itu nahwu Al-Qur'annya jenengan sudah punya. Makanya pondok-pondok salafiyah untuk menghafal Al-Qur'an itu disyaratkan harus menghatamkan jurmiyah dulu. Di Lirboyo itu modelnya gitu. Setelah paham jurmiyah baru suruh menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita menghafal ke Al-Qur'an, kemudian kita paham nahwu sorobnya, itu ikhtiyat ngati-ngati ning lafat-lafat Al-Qur'an itu lebih besar dan lebih terjaga. Tapi kalau blank, nggak ngerti nahwu sama sekali, itu kan hafalan blank. Itu nggih jenenge perkara gak ono rime, kan akhirnya nyasak-nyasak gak karu-karuan. Lah itu kasihan juga. Ya kalau untuk tingkatan anak-anak bagus. Makanya saya sering sampaikan kalau untuk anak TK, SD, SMP itu nggak pakai nahwu shorof nggak masalah. Tapi kalau yang sudah SMA ke atas itu kalau mau menghafal Al-Qur'an itu wajib memakai nahwu shorof. Karena apa? Ya ini rambu-rambunya kan dia sudah mungkin di atas air. Nah, mungkin di atas air itu kan apa? Air itu nggak akan membentuk suatu angka, suatu lafaz kecuali harus ada ono ada sing bentuk. Sing bentuk lafaz tersebut. Nah, itu adalah dengan nahwu shorof, dengan terjemah, dengan tafsir. Ya masing-masing nanti punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Cukup dulu mungkin. Berarti besok ke ayat berikutnya ya untuk tugas agak panjang berarti. Ya. Inna fi khalqis samawat. Besok berarti gimana? Satu ayat itu aja. Oke, satu ayat saja nggak apa-apa ya. Besok satu ayat. Tapi ini belum bahas waktunya dulu. Ya, kita tutup dengan doa kaf majlis sama mungkin kita pelajari berbuah iman manfaat barokah berbuah syafaat fitni Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.